sini saya akan mereview kembali materi fisika yang sudah saya pelajari. Di bab yang pertama, saya mempelajari tentang arus listrik searah. Dalam bab ini, saya belajar yang pertama ada beda potensial dan arus listrik. Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam suatu arus listrik atau banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Rumusnya adalah beda potensial sama dengan energi dibagi dengan muatan listrik. Kemudian ada arus listrik yang didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Dan secara matematis ditulis arus listrik sama dengan jumlah muatan dibagi waktu. Jika ada elektron yang mengalir, maka Q sama dengan N dikali dengan E. Jadi, hubungan antara beda potensial dan arus listrik adalah VIR. F sama dengan I dikali dengan R. Di bagian yang kedua ada hukum Ohm dan hambatan listrik. Bunyi hukum Ohm adalah pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar. Rumusnya adalah kuat arus sama dengan beda potensial dibagi dengan hambatan. Kemudian ada hambatan listrik yang merupakan sesuatu yang menahan aliran listrik. Persamaannya adalah hambatan listrik sama dengan hambatan jenis dikali dengan panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Di bagian yang ketiga ada susunan hambatan. Susunan hambatan dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri disebut juga sebagai rangkaian pembagi hambatan. Arus yang mengalir pada rangkaian seri sama besarnya, maka dari itu IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk menentukan tegangannya, Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan rumus untuk menentukan hambatannya adalah RE sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Sedangkan rangkaian paralel disebut juga sebagai rangkaian pembagi hambatan. Untuk menentukan besar arus yang mengalir, maka IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Tegangan pada rangkaian paralel sama besarnya, maka dari itu Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan rumus untuk menentukan hambatannya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Dan di bagian yang terakhir dari bab 1 ini saya belajar tentang energi listrik dan daya listrik. Energi listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan, sedangkan daya listrik adalah besarnya energi yang dipindahkan tiap satuan waktu. Kemudian di bab 2 saya belajar tentang listrik statis. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya saat kita menggosok mistar ke rambut, awalnya rambut bermuatan netral. Saat digosok ke rambut, elektron rambut berpindah sehingga muatan mistar bermuatan negatif. Dalam bab 2 ini saya pertama belajar tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Lalu ada hukum Coulomb. Gaya elektrostatik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di bagian kedua ada medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Di bagian ketiga ada flux listrik dan hukum Gauss. Flux listrik adalah medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Rumus flux listrik adalah flux listrik sama dengan E dikali A dikali dengan cos theta. Kemudian ada hukum Gauss yang menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarangan permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Persamaannya yaitu flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0.
Di bagian yang keempat ada energi potensial listrik dan potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu muatan. Rumusnya adalah EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R. Sedangkan potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik tiap satuan waktu. Rumusnya adalah V sama dengan K dikali Q dibagi R. Di bagian kelima ada kapasitor dan kapasitas kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, sedangkan kapasitas kapasitor adalah perbandingan besarnya muatan yang dapat disimpan di setiap satuan beda potensial bidang-bidangnya. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V. Lalu ada rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor yang pertama ada rangkaian seri, yaitu rangkaian yang disusun satu jalur saja. Pada rangkaian seri, Q sama dan V dijumlahkan. Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Untuk mencari V, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan untuk mencari C, 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjajar. Pada rangkaian paralel, V sama dan Q dijumlahkan. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan untuk Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Dan C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dan yang terakhir ada rangkaian gabungan, yaitu rangkaian gabungan seri dan paralel. Di bab yang ketiga, saya belajar tentang medan magnetik. Dalam bab ini, saya belajar tentang bagaimana mengetahui arah medan magnet, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jari jempol adalah arah arus dan 4 jari lainnya adalah arah medan magnet. Kemudian ada induksi magnetik, yaitu besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Untuk kawat panjang lurus berarus listrik, rumusnya adalah B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 pi A. Untuk kawat sejajar, rumusnya adalah apabila berlawanan arah, maka BP sama dengan B1 dikurang B2. Apabila searah, BP sama dengan B1 ditambah B2. Untuk kawat melingkar, rumusnya adalah BP sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2A. Untuk solenoida dan toroida, pada solenoida, jika B berada di tengah solenoida, maka B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi L. Jika B berada di ujung solenoida, maka B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2L. Kemudian, untuk toroida rumusnya adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi 2 pi A. Kemudian ada gaya Lorentz. Rumusnya adalah FL sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Untuk gaya Lorentz persatuan panjang, rumusnya adalah FL per L sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dibagi 2 pi A. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jari jempol adalah arah arus, jari telunjuk adalah arah medan magnet, dan jari tengah adalah arah gaya Lorentz. Di bab yang keempat, saya belajar tentang induksi elektromagnetik. Yang pertama ada flux magnetik. Rumusnya adalah flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos theta. Yang kedua ada GGL induksi. Bagian pertama ada hukum Faraday. Persamaannya adalah epsilon sama dengan min N delta flux dibagi delta T. Lalu ada GGL induksi oleh perubahan induksi magnetik. Rumusnya adalah epsilon sama dengan min N dikali A dikali delta B per delta T. Yang kedua ada GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Rumusnya epsilon sama dengan min B dikali L dikali V. Yang ketiga ada GGL induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang kumparan. Rumusnya epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Dengan epsilon maksimalnya sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Bagian kedua ada hukum Lenz. Bunyinya, jika GL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Sekarang kita masuk di induksi diri, yaitu induksi yang dihasilkan oleh diri sendiri.
Rumusnya, epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Energi yang tersimpan dalam induktor, rumusnya W sama dengan 1/2 dikali L dikali I kuadrat. Lalu, ada penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada generator. Rumusnya adalah epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Yang kedua, ada transformator. Rumusnya adalah epsilon S per epsilon P sama dengan NS per NP sama dengan VS per VP sama dengan IP per IS. Untuk transformator ideal, rumusnya PP sama dengan PS atau VP dikali IP sama dengan VS dikali IS. Dan efisiensi transformator rumusnya adalah PS per PP dikali 100%. Di bab yang terakhir saya belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Di dalamnya terdapat persamaan umum tegangan arus bolak-balik yaitu V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Lalu ada nilai efektif di mana rumusnya untuk V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Untuk I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kemudian saya juga belajar bagaimana menentukan nilai V dan I pada rangkaian seri RLC. Karena rangkaian seri maka besar arus sama, jadi I maksimum sama dengan I total. Untuk VAB rumusnya adalah IAB dikali R. Untuk VAC rumusnya adalah IBC dikali XL dan VCD rumusnya ICD dikali XC. Di mana XL rumusnya omega dikali L dan XC rumusnya I dibagi omega C. Selanjutnya, ada nilai hambatan total rangkaian RLC atau impedansi. Rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan. Perlu kita ketahui untuk rangkaian kapasitif apabila XL lebih besar dari XC maka I mendahului V. Sedangkan untuk rangkaian induktif apabila XL lebih besar dari XC maka V mendahului I. Dan yang terakhir besar frekuensi resonansi rumusnya adalah F sama dengan 1/2 pi dikali 1 per akar LC.